Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah 3 cara Yesus meresponi kegagalan kita. Kegagalan bisa mengisolasi kita. Ketika kita gagal, seringkali kita merasa malu dan hanya ingin sendiri. Tetapi Yesus selalu menyertai kita, bahkan ketika kita mengalami kegagalan terbesar. Untuk membantu kita melewati kegagalan kita, Yesus melakukan 3 hal. Yang pertama, Yesus berdoa untuk kita. Bahkan sebelum Petrus gagal dengan menyangkal Yesus 3 kali, Yesus mengatakan kepadanya, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur." Tercatat dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-32. Saat ini Yesus sedang berdoa untuk kita. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dalam Ibrani 7 ayatnya yang ke-25. Yang kedua, Yesus percaya kepada kita. Faktanya, Dia mengharapkan kita untuk sembuh dan pulih. Itu sebabnya Dia memberitahu Petrus sebelum kegagalan besarnya, "Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf dan kembali kepadaku lagi." Lukas 22 ayat 32 dalam terjemahan LB. Yesus tahu Petrus akan berbuat dosa dan gagal, dan pada akhirnya kembali kepadanya. Kita semua gagal, tetapi beberapa kali pun kita gagal, Allah selalu percaya kepada kita. 3 cara Yesus meresponi. Yang pertama, Yesus berdoa untuk kita, Yesus percaya kepada kita, dan yang ketiga adalah Yesus menunjukkan belas kasihan kepada kita. Saat kita terpuruk, Yesus tidak menambah rasa bersalah kita. Sebaliknya, Dia menyelamatkan kita. Hanya beberapa minggu setelah Petrus menyangkal Yesus, para murid pergi menjala ikan. Sekalipun mereka menjala sepanjang malam, mereka tidak mendapat hasil apapun. Saat fajar, Yesus memberitahu mereka di mana harus menebarkan jalannya. Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-6. Ketika Petrus mengikuti instruksi Yesus, dia menangkap lebih banyak ikan daripada yang bisa dia tangani. Yesus bisa melakukan lebih banyak hal dalam 5 menit hidup kita daripada yang bisa kita lakukan dalam 50 tahun perencanaan. Inilah kabar baik lainnya. Belas kasihan Allah kepada kita tidak bergantung pada kinerja kita. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Kita mungkin menyerah pada Allah, tapi Dia tidak akan pernah menyerah kepada Anda. Yesus berdoa untuk kita. Dia percaya kepada kita dan Dia akan selalu menunjukkan belas kasihan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, Allah
setia. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sadar setiap kami bisa mengalami kegagalan. Kami bersyukur karena Engkau percaya kepada kami. Engkau berdoa juga untuk kami. Dan Engkau juga menunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar ketika kami gagal ini bukan hal yang mudah. Mungkin orang bisa mencibir kami, menjelek-jelekkan kami, merendahkan kami. Tapi kami bersyukur Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau tahu siapa kami. Dan ketika kami gagal, Engkau jugalah yang menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami mau serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Mohon kiranya Engkau yang tolong, Engkau yang boleh campur tangan dalam hidup kami. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.